Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, gimana perasaan kalian setelah melihat cuplikan video barusan? Apakah sedih, terharu, atau justru malah marah? Semua orang pasti punya pendapatnya masing-masing, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau khusus untuk pendapatku pribadi ya, setelah melihat video itu, aku malah jadi ingat salah satu nasihat bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan, sabar sesaat ketika sedang marah akan menyelamatkanmu dari ribuan penyesalan. Dalam cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, sangat jelas terlihat raut penyesalan dari Pak FS atas semua yang sudah terjadi. Keluarga yang harmonis, karir yang cemerlang, semua hilang dalam sekejap mata. Dari berita yang beredar di media menyebutkan bahwa Pak FS menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J karena Pak FS marah setelah mendapat laporan dari Ibu PC. Tapi aku nggak tahu ya kronologi itu benar atau tidak. Aku cuma mengutip dari media-media yang sudah beredar saat ini. Tapi yang aku garis bawahi di sini, jikalau seandainya kronologi itu benar, maka dapat disimpulkan berawal dari kemarahan Pak FS yang tidak terkontrol, akhirnya menyebabkan Brigadir J tewas. Dan kini akhirnya Pak FS menyesal karena semua hasil dari perjuangan dia selama ini hancur seketika. Dari sini kita bisa belajar bahwa dapat mengendalikan diri saat marah itu sangat penting. Bagaimana kita jangan sampai lepas kontrol saat sedang marah, karena bisa saja menyebabkan penyesalan setelahnya. Kita nggak mau kan hal-hal semacam itu menimpa kita. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita sedang marah supaya tidak lepas kontrol sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan? Yang pertama harus kita ketahui bahwa rasa marah itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita cegah karena rasa marah itu adalah reaksi otomatis dari tubuh kita akibat merespon keadaan-keadaan dari luar tubuh kita. Kita hanya bisa memilih tindakan seperti apa setelah rasa marah itu muncul. Jadi maksudnya begini, anggap saja sebagai contoh, saat kita sedang antri beli bensin, lalu tiba-tiba ada yang nyerobot antrian kita. Pasti otomatis rasa marah itu akan muncul. Karena itu reaksi otomatis dari tubuh kita. Lalu kalau kita tidak bisa mencegah rasa marah itu muncul, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memilih tindakan seperti apa setelah rasa marah itu muncul. Dalam kasus ini bisa saja kita memilih untuk langsung memukul orang yang menyerobot antrian itu. Atau kita bisa juga memilih untuk menegurnya saja. Jadi kita punya pilihan-pilihan tindakan yang bisa kita pilih dalam merespon rasa marah tersebut. Dan dari sekian pilihan tindakan tersebut, kita harus bisa memilih tindakan mana yang paling tidak berefek negatif pada diri kita. Seperti contoh tadi saat kita diserobot antrian saat beli bensin. Kalau kita pilih memukul orang yang nyerobot antrian itu, mungkin kita akan berurusan dengan hukum. Dan itu akan berefek negatif pada diri kita. Kalau kita pilih untuk menegurnya saja, mungkin orang tersebut bisa mengerti dan bisa kembali ke antrian dengan tertib. Dan itu pilihan yang tepat untuk diambil.
Semakin baik orang dalam memilih tindakan dalam merespon rasa marahnya, maka semakin kecil akibat-akibat buruk yang timbul akibat rasa marah tersebut. Bahkan kemampuan orang dalam memilih tindakan saat merespon rasa marahnya bisa dijadikan indikator kedewasaan dari seseorang. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang mau mengkoreksi, menambahi, atau berdiskusi seperti biasa, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu aku lagi di video-video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.